Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Saling berserempetan saat melaju dengan kecepatan tinggi, 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa tewas. Gara-gara kerap bolos sekolah, seorang siswa justru memukuli gurunya di ruang bimbingan konseling. Pelaku adalah anak seorang anggota polisi. Kerap meresahkan masyarakat, lebih 400 pelaku kriminal diringkus Polda Sulawesi Selatan. Ya, sebanyak 411 pelaku kriminal yang kerap meresahkan masyarakat diringkus Polda Sulawesi Selatan. Para pelaku diungkap dari 290 kasus dalam operasi Cipta Kondisi Sikat LIPU 2025 dengan sasaran kejahatan konvensional. Pengungkapan ini dilakukan selama 20 hari dalam operasi Cipta Kondisi Sikat LIPU 2025. Jumlah tersangka yang menjadi target operasi mencapai 115 orang dan seluruhnya berhasil ditangkap. Sementara tersangka non-target operasi berjumlah 296 orang, sehingga total 411 tersangka ditangkap. Terdiri dari 392 orang dewasa dan 19 orang di bawah umur. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, para tersangka dijerat dengan pasal pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara di Polres Pangkep, operasi Sikat LIPU 2025 menjaring 11 tersangka dari 10 laporan polisi. Dari 3 kasus target operasi, seluruhnya berhasil diungkap. Kasus itu meliputi 2 tindak pencurian dengan pemberatan dengan 2 tersangka, serta 1 kasus penganiayaan berat dengan 1 pelaku. Dalam gelar kasus pada Rabu lalu, 4 tersangka dihadirkan dengan mengenakan seragam tahanan. Selain itu, polisi juga mengungkap 7 kasus di luar target operasi. Operasi Sikat LIPU 2025 resmi berakhir pada 15 September. Kepolisian berharap pengungkapan ini dapat menekan tindak kriminal. Ya, upaya penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi digagalkan. Sebuah truk yang telah dimodifikasi kedapatan membawa ratusan liter solar bersubsidi dalam tenden plastik disita Polres Goa. Sopir truk langsung ditetapkan sebagai tersangka. Truk yang terparkir di halaman Mapolres Goa ini bukan sembarang truk. Di dalamnya telah dimodifikasi agar bisa menampung ratusan solar. Truk ini disita pada Rabu dini hari saat hendak mengisi solar subsidi di SPBU Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Di dalam truk, polisi menemukan 2 tandon plastik berkapasitas 1000 liter. Mesin khusus yang dipasang untuk menarik solar dari tangki kendaraan menuju tandon plastik juga ditemukan polisi. Sopir truk berinisial AR, warga Makassar, langsung ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, 500 liter solar subsidi itu diperoleh dari luar Kabupaten Goa dan rencananya akan dijual kembali. Bahwa BBM ini berdasarkan fakta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa BBM ini diperoleh di luar Kabupaten Goa berupa BBM solar yang solar bersubsidi sekitar 500 liter. Untuk saat ini, polisi belum memeriksa operator SPBU tempat tersangka ditangkap dan belum mengungkap modus pelaku menggunakan kode batang saat mengisi solar subsidi. Penyidik masih menelusuri kemana ratusan liter BBM ini akan dipasarkan. Ketika melakukan kegiatan patroli, menemukan ada 1 kendaraan jenis yang mencurigakan. Setelah ditemui, dilakukan pengecekan, ternyata berisikan beberapa jirigen yang isinya adalah solar, seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan terkait dengan hal tersebut, peristiwa tersebut, kemudian tersangka
kami amankan dan dibawa ke Mapores Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih menelusuri jaringan distribusi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk operator SPBU dalam praktek penyelundupan BBM bersubsidi ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. 2 remaja diringkus anggota Reskrim Polsek Tamalarea di 2 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan. Mereka terlibat pencurian sepeda motor di halaman parkir minimarket. Pencurian motor di halaman parkir minimarket Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar terekam kamera pengawas beberapa hari lalu. Kedua remaja ini tampak jelas mengamati suasana sebelum membawa kabur motor korban. Rabu malam, 2 remaja pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial DN 16 tahun dan CDI 16 tahun ditangkap Resmo Polsek Taman Larea. Penangkapan kedua tersangka dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Rapocini, Makassar, dan Somba Opu, Kabupaten Goa. Polsek Taman Larea telah berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Awalnya di mana korban memarkir kendaraannya sebagai pegawai toko Indomart dan kemudian memarkir kendaraan dan lupa kuncinya, sehingga pelaku yang kebetulan ada di lokasi mengintai dan kemudian berhasil mencuri kendaraan tersebut, kemudian dibawa pergi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban yang sudah dipreteli pelaku untuk mengelabui polisi. Kedua remaja tersebut dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rais Sabu melaporkan dari Makassar. Ya, bakti sosial dalam memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia digelar Komando Daerah Angkatan Laut 6 di Desa Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Sebanyak 400 paket sembako dibagikan untuk warga Desa Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Rabu lalu. Tak hanya paket sembako, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, sunatan massal, serta pemeriksaan gigi. Sedangkan di bidang ketahanan pangan dilakukan penanaman bibit kacang kedelai di lahan seluas 4 hektar dan edukasi budidaya kedelai sebagai pangan alternatif. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi wujud nyata sinergi TNI bersama rakyat dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat paling bawah. 1, 2, 3. Untuk meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus memudahkan nelayan dalam memperoleh bahan bakar bersubsidi, Syah Bandar Pelabuhan Lepe Kabupaten Bulukumba membagikan dokumen resmi kepemilikan kapal atau IPAS kecil. Sebanyak 21 IPAS kecil dan jaket pelampung diserahkan secara gratis oleh Syah Bandar Bulukumba kepada puluhan nelayan dengan kapal berukuran di bawah 7 gross ton Rabu siang. Dokumen IPAS kecil berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan kapal sekaligus menjadi syarat resmi bagi nelayan untuk membeli solar bersubsidi tanpa harus mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perikanan setiap kali membeli bahan bakar. Program ini diharapkan membantu nelayan kecil melaut dengan lebih aman serta mendukung tertib administrasi kepemilikan kapal. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.